Bek Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner banyak menuai atensi para penggemar sepak bola berkat penampilan ciamiknya dengan timnas Indonesia dalam gelaran Piala Asia 2023. Hubner mencatatkan 4 penampilan di Piala Asia. Bek 20 tahun itu pun menjadi sosok yang tidak tergantikan bagi timnas Indonesia sepanjang turnamen. Buktinya, Hubner selalu bermain penuh dalam 4 laga timnas Indonesia di Piala Asia. Dia menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan skuad Garuda menembus fase 16 besar. Performa apik Justin Hubner tidak hanya terlihat bersama tim nasional. Sosok yang pernah membela timnas Belanda U20 itu juga tampil menjanjikan di level klub. Musim ini saja Hubner sudah mengemas 15 laga bersama Wolves U21 di pentas Premier League 2. Dia bahkan turut mendulang 4 gol untuk klubnya. Hubner pun didapuk sebagai kapten Wolves U21 sejak laga pekan ketiga Premier League 2 pada 25 Agustus 2023 hingga saat ini. Performa Justin Hubner terus mendapatkan apresiasi hingga masuk nominasi pemain terbaik Premier League 2 untuk periode Desember 2023. Terkini, pemain kelahiran Den Bosch itu pun mengantarkan Wolves U21 meraih kemenangan 3-0 atas West Brom U21. Konsistensi permainan yang diperlihatkan Justin Hubner menuai atensi salah satu talent scouting atau pemandu bakat asal Eropa yaitu Emir Han. Melalui akun Twitternya @xscouting, Emir Han mengulas berbagai kelebihan yang dimiliki Justin Hubner. Dia bahkan memuji pemain naturalisasi timnas Indonesia itu lewat deskripsi 3 kata, kuat, pemimpin, dan menjanjikan. Emir Han menyimpulkan Hubner sebagai pemain yang punya prospek cerah. Sang pemain diprediksi bakal menjadi salah satu bintang Premier League pada masa mendatang, sebab memiliki banyak atribut sebagai pemain kelas dunia. Dia menunjukkan keserbagunaan yang luar biasa dan dapat menjadi aset berharga di berbagai posisi dan formasi. Seiring berjalannya waktu, pengalaman, dan kerja keras yang berkelanjutan, Hubner mempunyai potensi untuk menjadi pemain yang unik dan luar biasa. Saya senang melihat bagaimana karirnya berkembang, ujar Emir Han. Meski melontarkan banyak pujian, Emir Han juga menyebut beberapa kekurangan yang ada pada diri Justin Hubner. Salah satunya menghindari pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. PSSI baru saja mengumumkan pelatih baru untuk timnas putri Indonesia, yakni Satoru Mochizuki. Menariknya, ada 2 pemain keturunan yang bisa diangkutnya untuk membela Garuda Pertiwi. Satoru Mochizuki diumumkan sebagai pelatih baru timnas putri Indonesia pada Selasa kemarin. Ia punya tugas berat karena kompetisi Liga Putri Indonesia tidak jalan. Lantas, bagaimanakah juru taktik asal Jepang itu mencari pemain? Menurut Erick Thohir, program terdekat yang cocok adalah training camp jangka panjang. Selain itu juga menjaring pemain-pemain diaspora saat bertanding. Nah, berbicara pemain keturunan, Satoru bisa mengambil 2 nama yang sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas putri Indonesia. Mereka adalah Noah Leatamu dan Estelle Laufati. Sebagai informasi, ayah dari Noah Leatamu ini lahir di Belanda, namun memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Indonesia. Sedangkan Estelle Laufati memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya, seorang berdarah campuran Belanda Maluku. Kemungkinan besar saya akan jawab iya soal bermain di timnas putri Indonesia. Meski begitu harus ada pembicaraan yang baik bersama orang tuaku dan klub. Tapi saya sangat terbuka meski belum ada tawaran yang masuk, ujar Estelle Laufati. Menarik dinantikan apakah keduanya bakal dilirik untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Sebab dari usianya masih muda 20 tahun serta mereka punya potensi. Pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan buka suara ihwal peluang PSSI untuk menaturalisasi Ilyas Alhab. Menurut pria yang karib disapa Ropan itu, peluang pemain kelahiran Rotterdam, Belanda tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia terbilang sangat kecil. Nama Ilyas Alhab sendiri sudah disodorkan oleh PSSI ke pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah melihat rekaman dan menganalisis permainan dari Ilyas Alhab. Sintayong tampaknya tidak begitu berminat. Sintayong mungkin akan punya ekspektasi yang lebih tinggi. Ia ingin di depan itu betul-betul pemain yang masih muda di bawah 25 tahun, ujar Bung Ropan. Sebelumnya nama Ilyas Alhab sempat menjadi buah bibir para pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini disebut sebagai salah satu sosok yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ilyas Alhab sendiri saat ini bermain untuk klub asal Armenia FC Noah. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang disebut berasal dari Surakarta.
Melalui kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu, Al-Hab sempat menegaskan kesediaannya menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, Ropan pun menyebut ada alasan lain di balik kecilnya peluang Ilyas Al-Hab untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari klubnya saat ini yang bermain di Liga Armenia. Pelatih Persita Tangerang Dipaldo Alves menyatakan akan berdiskusi dengan manajemen jika ada pemainnya yang dipanggil untuk timnas Indonesia U23. Hal itu agar keputusan yang diambil timnya tepat. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April mendatang. Namun agenda itu tidak masuk dalam kalender FIFA, yang mana kompetisi tetap akan bergulir. Dipaldo mengatakan belum bisa berbicara banyak terkait bakal melepas atau tidak pemain ke tim asuhan Sintayong, sebab pihaknya akan melihat lebih dahulu apakah ada pemain yang dipanggil atau tidak. Mantan pelatih Persik itu mengatakan tidak mau mempersoalkan pernyataan tim lainnya terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23. Saat ini memang setiap klub punya pemain U23 yang mana sesuai regulasi harus dimainkan dalam laga. Kami akan diskusi dengan manajemen, siapa yang bisa ke sana, nanti kami akan kasih tahu. Saya tidak mau fokus ke klub lain karena kami tahu tahun sebelumnya dan sekarang banyak klub yang main dengan pemain U23. Akan tetapi kami tahu peraturan tahun ini harus ada satu pemain U23 yang main inti, ujar Dipaldo Alves. Salah satu media Vietnam akui lini tengah timnas Indonesia kian sempurna seiring kedatangan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia berpotensi kedatangan dua pemain naturalisasi baru pada Maret mendatang. Kedua calon pemain tersebut adalah Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Baik Tom Hei maupun Ragnar Oratmangun saat ini tengah berkarir di kompetisi sepak bola Belanda. Tom Hei menjadi nyawa tersendiri bagi SC Heerenveen, sementara Ragnar Oratmangun berseragam Fortuna Sittard. Keduanya juga sudah pernah menyambangi tanah air pada November dan Desember lalu. Kini berkas naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Oratmangun tengah dikaji oleh Komisi 10 DPR RI. Namun saat ini DPR RI tengah memasuki masa reses yang berlangsung sejak awal Februari hingga Maret mendatang. Kemungkinan besar rapat membahas naturalisasi kedua pemain ini akan dilaksanakan setelah masa reses itu berakhir. Di lain sisi, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun sudah mampu menarik perhatian dari calon lawan timnas Indonesia yakni Vietnam. Seperti diketahui, skuad Garuda akan bertarung melawan Golden Star Warrior dalam dua laga pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel antar tim ASEAN itu akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun diproyeksikan tampil membela timnas Indonesia di laga tersebut. Hal itulah yang membuat nama mereka mendapat sorotan dari media Vietnam seperti The Tau 247. Dalam laporannya, media tersebut sangat mengakui kemampuan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Berkat permainan keduanya yang dinilai menawan, timnas disebut-sebut memiliki lini tengah yang sangat api. Hadirnya Tom Hei dan Ragnar Oratmangun dinilai menyempurnakan lini tengah yang dimiliki oleh tim besutan Sintayong tersebut. Sejauh ini, lini tengah timnas Indonesia dihuni oleh nama-nama beken seperti Mark Locke, Ipar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Bahkan beberapa pemain seperti Justin Hubner dan Sandy Walsh juga sempat mengisi posisi tersebut. Jika rencana naturalisasi PSSI berjalan mulus, timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi timnas Vietnam. Karena baik Tom Hei maupun Ragnar Oratmangun sama-sama punya kemampuan dan gaya bermain yang sangat impresif, ujar media Vietnam The Tau 247. Meski begitu, Vietnam tetap diunggulkan jelang laga tersebut. Pasalnya, tim besutan Philip Trosser tersebut menempati peringkat kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin. Sementara tim merah putih mendekam di posisi keempat klasemen sementara grup F dengan 1 poin.